Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bahas soal brand keyword. Jadi keyword itu banyak jenis ya. Ada brand keyword, ada buying keyword. Buying keyword tuh kayak misalkan ditambahkan jual baju murah, itu namanya buying keyword. Gratis, terus misalkan gratis ongkir, itu namanya buying keyword. Lalu ada generic keyword. Generic keyword tuh ya generic itu hal yang umum ya. Misalkan baju aja itu generic. Atau ada long tail, misalkan baju dewasa warna abu, itu long tail, panjang spesifik. Ya macam-macam lah soal keyword. Nah, yang saya lihat ada beberapa kali lah saya temukan yang datang ke saya, konsultasi ke saya. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi bisa cek di gandirozaki.com, kita ngobrol. Dan beberapa kali saya lihat brandnya sudah gede, tapi dia tidak menargetkan brand keyword. Nah, spesifik kalau kasus yang saya alami, yang saya lihat langsung itu di iklan Shopee sih, tapi ini sebenarnya bisa diterapkan di semua iklan ya, mulai dari iklan yang berkata kunci kayak Google AdWords bisa, Google Ads ya. Lalu Lazada bisa, Tokopedia bisa, Shopee bisa. Jadi brand keyword. Jadi ada beberapa brand yang saya lihat sih brandnya sudah bagus banget. Ya, setidaknya lebih bagus daripada punya saya, dan dia tidak menargetkan brand keyword. Apa itu brand keyword? Jadi brand keyword itu adalah contohnya saya punya brand namanya Baju Yuli ya, Baju Yuli dan Deep Hood. Ini adalah brand keyword yang kita bisa masukkan di bid kata kunci. Contoh nanti saya akan contohkan di Shopee ya. Nah, itu brand keyword ini adalah warm market. Artinya orang yang nge-search nama brand saya, artinya dia sudah tahu kan? Gak mungkin dia belum tahu sama brand saya. Entah dia customer lama, entah dia pernah kena iklan, entah dia penasaran, entah dia temen saya, entah dia ya macam-macam alasannya. Yang intinya dia warm market alias sudah tahu. Oke, bukan berarti bakal mau beli, tapi tidak. Tapi at least sudah tahu. Dan secara umum warm market itu akan lebih mudah menjadi beli daripada cold. Kenapa? Kalau cold kan belum tahu, dia nggak ada preferensi. Kalau mau beli, misalkan mau beli air mineral, dia misalkan kalau cold market, dia nggak ada preferensi mau air mineral ke, mau aqua ke, mau Sierra ke, mau apapun, dia nggak ada preferensi. Jadi dia akan jatuh ke satu brand ya terserah dia. Tapi kalau dia sudah di otaknya sudah mikir, oh saya maunya Sierra, ya udah kemungkinan besar akan jatuhnya ke Sierra, bukan tiba-tiba beli ke Aqua. Ya mungkin aja, cuman kemungkinan besar dia belinya ke Sierra karena mungkin dia punya pengalaman baik sama Sierra, atau punya apapun itulah, yang intinya dia sudah tahu sama brand namanya Sierra. Dan ini ngedapetinnya tuh susah payah, makanya sayang kalau tidak di bid. Ini contohnya kayak gini brand keyword. Ini di iklan Shopee ya, mudah-mudahan kelihatan. Saya zoom aja deh. Nggak bisa. Nah, contohnya di Shopee ya. Brand keyword ya tinggal search aja, misalkan brand nama saya ya, Baju Yuli nih. Tuh sebulan 1.800, kecil banget. 1.800 ya? Oh, kecil banget. Dulu sempat sampai 10 ribuan. Wow, saya baru oke lah, nggak apa-apa. Ya memang lagi turun sih, lagi turun banget sih penjualan kami. Ini 1.800 dari kan kami umumnya tuh baju gamis anak ya. Kita cari yang generiknya. Gamis anak 366.000. Jadi dari 366.000, ini ibarat kata dari 366.000 market size-nya, 1.800-nya ingat sama brand saya, kan lumayan. Lalu Deep Hood misalkan, ini pasti kecil banget. Itu cuma 156 ya kalau pakai ya udahlah Deep Hood aja. Terus misalkan Xiaomi. Ini Xiaomi 1.200.000 yang search setiap bulan. Kalau misalkan Samsung 2.600.000. Kalau kita iPhone, oh sama 2.300.000, gedean Samsung ya. Bagus bagus bagus. Misalkan Oppo meneh 1.700. Oh, Xiaomi lebih kecil ternyata. Padahal saya fans berat Xiaomi. Xiaomi cuma 1.200. Oke, itu jadi mudah-mudahan paham ya, itu adalah brand keyword. Itu penjelasannya apa itu brand keyword, yang alias orang yang sudah nge-search dan dia sudah tahu, dan itu didapatkannya susah payah. Sehingga kesimpulannya, satu, menurut saya kesimpulannya, bid brand sendiri itu wajib biar nggak kabur, karena sayang banget kalau misalkan dia
nge-search brand Anda, misalkan brand saya lah, misalkan baju Yuli, tapi produk saya nggak muncul, dan faktanya organik kadang nggak muncul. Kesel nggak? Kadang bahkan di pencarian toko saya sendiri nggak muncul. Oh ya sudahlah ya, itu mau gimana lagi, saya dulu pernah komplain, sekarang udah nggak pernah, saya ya sudahlah, sudah pasrah aja. Jadi kadang produk kita organik yang muncul, padahal si orang itu jelas-jelas mau nge-search produk kita. Nah, makanya dia harus kita tembak sama iklan, karena sayang banget daripada dia kabur ke brand lain menyangka produk orang lain adalah produk kita, kan sayang banget, kita sudah susah payah biar dia ingat, dia sudah jadi warm market, kita sudah susah payah, nanti dia kabur, wah sayang banget. Jadi saran saya, beat brand sendiri, wajib menurut saya. Yang kedua, gimana kalau nge-beat brand orang lain? Nah, ini juga kalau ada yang bilang kalau mau jualan ya misalkan jualan hijab gitu. Kata kuncinya pakai kata kunci brand hijab yang terkenal. Katanya nambah traffic. Saya belum pernah nyoba. Saya yakin sih pasti nambah traffic. Saya yakin sih pasti nambah traffic. Kayak misalkan brand hijab terkenal gitu, trafficnya pasti gede banget. Adalah pasti serpian-serpian roti yang nyasar dan sebagainya pasti ada lah. Traffic pasti naik, tapi saya nggak yakin dengan konversinya ya, karena bayangin aja kalau misalkan nih saya pemakai Xiaomi nih, saya pemakai Xiaomi. Kalau misalkan saya dijejelin iklan iPhone, mungkin mau 100 kali dijejelin iklan iPhone sih nggak akan tergoyangkan. Tetap aja saya Xiaomi. Atau Samsung, iklan Samsung dijejelin terus ke saya 10 kali, 20 kali, 30, saya tidak akan tergoyangkan. Tapi kalau udah 1000 kali, ya mungkin goyang. Tapi kalau cuma 10 kali, 30 kali, atau sebulan, saya rasa saya nggak akan goyang. Jadi buat apa orang Samsung ngiklanin ke orang yang suka Xiaomi kayak saya? Akan berat karena ya tadi baru akan pecah jika misalkan sudah sangat-sangat berulang kali saya di apa ya, dihasut ya. Untuk hasutan pertama, hasutan kedua, saya nggak akan goyang. Apalagi ini keyword. Orang sudah search jelas-jelas Xiaomi, tiba-tiba iklannya Samsung. Karena orang iseng, banyak orang iseng, klik aja lah, walaupun dia tahu dia nggak akan beli. Habislah CPC Anda, habislah budget iklan Anda. Jadi kalau untuk beat brand orang lain, saya tidak merekomendasikan, karena saya secara logika saya mikirnya kayak gitu, karena tidak konversinya akan jelek. Tapi jujur aja saya belum pernah nyoba. Jujur aja saya belum pernah nyoba. Kalau ada yang pernah nyoba, tuliskan di kolom komentar di bawah. Siapa tahu memang hasilnya bagus, siapa tahu ya. Saya juga nggak tahu. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya soal brand keyword ini. Mudah-mudahan menambah hasanahnya teman-teman untuk tambah sukses jualannya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.